akan dilaksanakan bulan Maret. Sedangkan mundur ke belakang itu kan sedang diserahkan ke kementerian. Apakah menteri sudah mengeluarkan surat, apa Permen Kumham atau apapun, itu belum ada informasi. Tiba-tiba ada KDK keempat untuk melaksanakan kongres di bulan Maret. Tanggapannya gimana, Bang? KDK lagi, Bang, jadikan senjata, Bang. Kayak KDK itu jadi sesuatu yang idola. Tadi nanya masalah tempat. Sekarang kita lihat di dalam agenda kongres itu apa saja. Kan sudah diatur dalam ADART ya. Pasal berapa itu? Sudah ada itu. Pasal antara lain memutus masalah tempat. Ya, tempat dan waktu. Tempat, ya. Kalau waktu kan sudah kan? Ya. 3 tahun. Jadi jangan diatur lagi. Betul. Kalau yang udah diatur di dalam anggaran dasar, nggak usah diatur lagi dalam keputusan kongres. Kalau enggak ya rubah anggaran dasarnya. Oh, berarti tempat. Iya, seharusnya waktu nggak perlu lagi. Karena udah 3 tahun kok. Itu udah fix, nggak bisa itu. Siap. Oke. Presiden 5 tahun, ya udah fix, nggak bisa. Kondisi apa? Kalau mau dirubah, rubah undang-undang dasar. Walaupun kondisi perang sekalipun ganti presiden. Walaupun nggak bisa. Oke, siap. Gubernur umpamanya, sekarang DKI atau gubernur yang lain yang sudah 5 tahun, ya begitu dia selesai berhenti, langsung PLT. Anies sama berhenti, PLT. Padahal presiden belum ganti, Bang. Iya, pemilu belum ganti. Iya. Nah, itu loh. Seharusnya kan ada pilkada, tapi karena pilkada mau dibuat pilkada serentak, tapi tetap ada PLT. Tapi jadi kan tidak diperpanjang dia, tidak. Karena masa baktinya habis, ya ganti. Habis Oke, seperti itu. lanjut. Nah, sekarang kembali lagi kepada tempat. Di dalam agenda kongres itu kan jelas dalam anggaran dasar rumah tangga diatur dan sudah diputuskan di kongres. Oke. Tempat. Oke. Tempatnya di Jawa Barat. Iya. Nah, kalau di Jawa Barat, berarti tergantung sama panitia dong nantinya mau di mana. Mau di Bandung kah? Mau di Depok? Yang penting Jawa Barat. Itu loh. Di Bogor kah? Tapi nggak menyalahi dia. Oke. Kan dia tidak diputuskan di Bandung kan? Nggak. Tapi diputuskan di Jawa Barat. Hanya Jawa Barat. Nah, sekarang ngapain kita mau serahkan ke menteri ke yang lain? Nggak perlu. Kan yang namanya organisasi kita ini kan independen. Ya. Mandiri dong kita ini. Iya, pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 pasal Coba 82. lihat Undang-Undang Perkumpulan, ya. Iya, betul. Nah, itu loh. Artinya kita nggak perlu menyerahkan kepada pihak lain, kalau menurut saya ya, ini menurut pendapat saya. Karena itu sudah diatur di dalam Kongres, di dalam keputusan Kongres, dan sudah diatur juga di dalam anggaran dasar rumah tangga, masalah tempat. Oke. Kalau masalah waktu, udah jelas, nggak bisa kita utak-atik, 3 tahun. 3 tahun. Berarti dari sejak tanggal 2 Mei sampai sekarang ini kondisi seperti apa jadi? Ya kalau menurut saya PP itu sudah berhenti, habis. Terus tindakan-tindakan? Nah seharusnya dibuatlah PLT kalau memang belum bisa diselenggarakan kongres. Tapi nyatanya kemarin katanya bulan Juni ada KLB. Iya. Nah kenapa nggak langsung saja kongres? Oh 15 menit gimana mau mutusin itu? Jadi cuma 15 menit. Makanya begini loh ya. Jadi kita selaku pemimpin itu tidak hanya berdasarkan aturan hukum, anggaran dasar rumah tangga, tapi juga mengacu kepada azas kepatutan. Azas kepatutan itu kita tidak hanya melihat hal-hal yang tertulis. Seperti ADART itu kan tertulis. Ya, tapi ada hal-hal yang tidak tertulis. Kalau yang menurut kita itu tidak patut, jangan dilakukan. Itu. Nah, yang kedua, kita kembali juga kepada azas etika dan moral. Itu di dalam ADART kan diatur di dalam kode etik untuk menegakkan etika moral, maka dibentuklah ya di dalam kongres itu kan ada namanya kode etik notaris. Iya, betul. Nah, sebab pengurus pusat itu tidak terkecuali merupakan terkait dengan kode etik notaris. Iya, nah, itulah yang harus kita tegakkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, Bang, kalau merujuk ke Abang bilang, kenapa di KLB Pekanbaru tidak diputuskan tadi itu demi apa meng-PLT-kan dan lain itu gimana, Bang? Nah, seharusnya itu makanya saya bilang tadi tergantung nawa itu juga kan. Tadi azas saya aku bilang tadi kepatutan maupun etika dan moral itu ya. Hal-hal yang sudah tertulis saja kalau kita langgar, bagaimana yang nggak tertulis? Nah, jadi ini nanti untuk kepengurusan ke depan masih banyak PR yang harus diperbaiki. Terutama yang saya bilang tadi, KDK ini kira-kira urgennya apa? Kalau saya lebih baik begini, Mahkamah Perkumpulan itu diperluas saja kewenangannya. Kan kita ada Mahkamah Perkumpulan. Pasal 10, ya. Mahkamah Perkumpulan itu kan mewakili organisasi, ada PP,
ada dari kehormatan, ada dari Pengwil. Tapi kan itu bekerja kalau terjadi sengketa Kongres. Betul. Makanya saya bilang tadi, dirubah anggaran dasar, rumah tangga, diperluas kewenangannya. Nah, jadi tidak hanya sengketa Kongres, termasuk juga kalau ada sengketa organisasi. Kayak sekarang ini. Iya. Kan sifatnya kan final dan binding keputusannya. Iya, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, selesai. Kalau menurut saya, ini saran kan. Jadi ke depan itu supaya kita lebih jelas. Nah, yang kedua, KDK itu terkait dengan hal-hal lain, itu seharusnya diterangkan di dalam ART. Hal-hal lain itu apa saja. Sebab kalau enggak, interpretasi macam-macam. Nah, jangan sampai nanti semua keputusan Kongres bisa dianulir oleh KDK. Lah, kalau begitu kacau dong organisasi. Nggak bisa. Kata Abang, ngapain ada Kongres? Iya, KDK aja. Langsung aja KDK. Nah itu loh, makanya itu harus jelas. Saya kira KDK itu mungkin boleh saja lah ya, untuk supaya tidak ada kepakuman ya, supaya lebih fleksibel. Umpamanya terkait kalau ada pandemi ya. Iya, karena kemarin ada pandemi alasannya. Boleh melalui KDK, seandainya sudah diagendakan jadwalnya, katakanlah sudah contoh umpamanya yang apa tuh, yang K3YD ya. FP3YD. Nah, FP3YD. Nah, melalui KDK diundur. Tapi kemarin saya lihat kan sudah ada KLB. Jaraknya antara Mei sama Juni kan sebulan. Tapi seharusnya yang menggerakkan KLB itu nggak bisa lagi PP. Ya itu kan PP. Seharusnya kan di dalam anggaran dasar ada KLB ya, KLB. KLB itu bisa diselenggarakan juga oleh Pengwil. Jadi 2/3 Pengwil. Pasal 21. Nah, artinya Pengwil yang menyerahkan KLB untuk apa? Ya, untuk memilih ketua umum yang baru. Nah, terus gini Bang. Ini kan kalau menurut Abang nggak boleh melanggar anggaran dasar. Pasal 10 jelas 3 tahun. Ya. Kemudian di ART tegas juga. Pasal 16 ayat 10 huruf C 3 tahun. Ya. Berarti kan cantolannya jelas. Ya. Pasal 16 cantolannya ke pasal 10. Ya. 3 tahun 3 tahun dan 3 tahun itu ya 36 bulan. Ya. Nah, terlepas dari tanggal 2 sampai hari ini kan banyak nih kegiatan-kegiatan bersifat strategis tanda petik banyak lah kayak UKEN, pendaftaran ALB, kemudian seminar termasuk seminar internasional mengirim ke Meksiko. Nah itu bagaimana Bang LPJ-nya nih? Iya, seharusnya kalau pandangan saya pendapat saya, kalau kita sudah berakhir, ya sudah tidak berwenang. Ibaratnya kita notaris, udah pensiun, nggak ada perpanjang, udah pensiun, nggak bisa lagi buat akte, nggak bisa lagi buat surat, nggak bisa. Tapi kan dia tetap bisa menunjuk PLT di Jawa Tengah. Iya. Sehingga Jawa Tengah ada dua Pengwil. Ya, itu memang mungkin kalau kita mau menguji kan bisa di pengadilan. Nah, jadi repot lagi. Tapi kalau menurut saya, enaknya gimana? Solusinya deh. Ya, kita nih begini, saya bilang tadi, kita kembali aja lah kepada anggaran dasar rumah tangga dan juga kembali kepada tujuan organisasi ya. Nah, dan juga bahwa yang namanya pengurus pusat ataupun ketua umum ataupun siapapun itu amanah. Jadi dibuat aja lah sesuai dengan itu. Kalau memang udah habis ya udah serahkan kepada ranah yang ada, kelengkapan yang ada di dalam anggaran dasar. Orang dinonaktifkan aja nggak mau gimana, Bang? Ya nanti kita capek lah kayak kemarin tempo hari yang saya bilang di awal tadi kan, adanya gugatan-gugatan itu kan capek. Memang ranahnya ke sana. Tapi buat apa? Jadi ada kelogoan lah, logowo, nggak usah ada gugatan-gugatan. Nah, abang kan ada dua dokter nih, dokter pidana, dokter perdata. Kondisi ini bagaimana nih Bang dari kacamata Bang SS? Kalau Abang berpendapat 2 sudah habis, berarti tanggal 2 Mei ke sini tidak ada kewenangan, tapi kan tetap masih banyak kegiatan-kegiatan tanda petik yang menyangkut ke ALB, anggota dan sebagainya. Bahkan nggak tahu berapa rupiah yang mengalir ke sana. Itu gimana Bang? Untuk kalau dari kacamata dari sisi perdatanya bagaimana, pidananya bagaimana? Ya, kalau menurut saya
pertama ya, kalau secara administratif itu kan sudah berakhir, berarti sudah tidak ada kewenangan lagi untuk membuat apapun, termasuk SK, surat dan lain-lain. Nah, makanya kita ada, saya lihat kelengkapan-kelengkapan di pasal 10-nya di dalam anggaran dasar itu diatur kan, itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau secara perdata, ya, tapi kan harus melalui gugatan. Bisa itu dikategorikan, dianggap bisa perbuatan melawan hukum. Ya, itu bisa. Kalau umpamanya secara pidana, itu bisa juga masuk ke dalam ranah pemalsuan. 263. Ya. Tapi kalau menurut saya, sudahlah, capek. Melalui gugatan itu capek. Iya. Saya ini udah berapa kali loh, sudah ada 2 ketum loh. Pertama waktu yang Pak Adrian, yang kedua Pak Apendi. Apendi, iya. Iya. Oh, iya, yang Lombok. Pak Apendi hampir setahun loh kita garap sini. Nah, terus sudahlah, ngapain? Sekarang ini kan masih tetap kekeh nih. Kalau dia tuh merasa masih menjabat sebagai ketua umum. Izinnya saya merokok ya, asam. Silakan. Ya, saya juga sambil ngerokok. Santai aja, Bang. Saya juga sambil ngerokok. Nah, gini, Bang. Dia kan masih tetap merasa kongres tuh kongres. Saya bukan berarti balik lagi ke permasalahan yang Abang jelasin tadi, tidak. Saya ngeliat dari sisi sebelah kiri. Dia tuh merasa kongres tuh kongres. Makanya sampai hari ini pun dia masih mengeluarkan surat lagi, termasuk KDK ke-5. Nah, langkah apa yang harus diambil oleh anggota Pengda, Pengwil di luar PP ya? Kalau PP kan yang menjalankan, gimana? Ya, sebenarnya kan di dalam anggaran dasar rumah tangga itu sudah diatur, ya. Itu bisa menyelenggarakan KLB 2/3 Pengwil. Kapanpun? Ya, kapanpun bisa. Jadi kita supaya ada kepastian hukum lah ya. Itu. Jadi kita nggak perlulah menyerahkan kepada pihak lain. Itu. Kelengkapan ini yang kita gunakan. Terlambat tidak? Terlambat tidak? Ya udah terlambat. Tapi daripada nanti nggak jelas kan dalam tujuan organisasi membuat kepastian hukum, ya. Nah, bagaimana kita mau pasti kalau nggak jelas kan? Nah, yang kedua, jangan sampai nanti keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengurus sekarang itu dianggap nanti nggak sah atau oleh pihak-pihak lain. Umpamanya begini, umpamanya nanti terjadi kongres Kak atau KLB. Nah, berdasarkan SK dari PP yang sekarang, yang dikatakan sudah habis, itu nanti bisa jadi ranah gugatan. Nah, kan jadi masalah kan nantinya. Kalau orang yang macam-macam sekarang kan, nggak bisa menutup kemungkinan itu. Bisa saja, semua bisa dilakukan. Berarti KLB solusinya? Ya, kalau menurut saya solusinya KLB. KLB langsung memilih ketua umum atau bisa merubah anggaran dasar, bisa langsung pemilihan ketua umum. Nggak perlu kongres berarti? Apanya? Kalau kongres kan udah lewat 3 tahun. Berarti kongres luar biasa sekarang ini. Malah kan di dalam KLB itu kan bisa diselenggarakan oleh PP Domisioner katanya ya. Tapi kalau saya agak kurang serak ya. Kalau udah Domisioner nggak usah lagi lah menyelenggarakan KLB. Ya sekarang yang masih eksis mungkin Pengwil. Jadi seperti itu. Kan Pengwil juga ada masa baktinya juga. Ya seharusnya Pengwil itu mengikuti masa, nggak tahu kalau di dalam INI ya, kalau di IPAT aku hafal, kalau INI, masa kepengurusannya Pengwil Pengda itu mengikuti pengurus pusat. Sama. Ya berarti udah PLT juga semuanya. 3 tahun. Iya, PLT. Semua rata-rata 3 tahun. Ya. Pengwil juga dijelaskan masa waktunya sama dengan PP. Ya. Jadi PP 3 tahun ya, Pengwil 3 tahun. Pengda mengikuti Pengwil 3 tahun. Sebenarnya kalau menurut saya hal ini simpel ya. Bener loh. Kalau saya ya, jadi Walita sebelum bulan Mei, bahkan 6 bulan sebelum bulan Mei 2022, berarti akhir tahun 2021 ya, itu sudah menyelenggarakan prakongres, ya. Apapun itu, habis itu dari prakongres itu langsung untuk kongres. Tanggal bulan Mei itu. Kalau seandainya nanti kongres itu liwat 1 atau 2 bulan, nggak masalah. Masih dimaklumi lah. Tapi nanti diputuskan dari, bisa nggak, ada kewenangan nggak dari tadi prakongres itu untuk mengenai waktu. Kalau nggak ada, tadi bisa menggunakan KDK. KDK itu saya kira bisa diambil terhadap hal-hal yang urgen. Contoh umpamanya, kan
masa kepengurusan ini kan 2 Mei 2022. Kita mau menyelenggarakan prakongres di bulan Desember atau bulan November 2021. Pandemi umpamanya. Nah, akhirnya ini bisa molor. Ya, katakan molor 1-2 bulan karena atau ada bagaimana. aturan negara, nggak boleh berkumpul. Ya, itu. Nah, itulah yang kita gunakan KDK itu untuk mengatur waktu itu. Saya kira bisa itu. Jadi hal-hal yang betul-betul urgen. Yang betul-betul urgen di garis bawah. Nah, makanya ke depan ini harus dijabarkan di dalam ART. Nggak bisa masing-masing menginterpretasikan. Jadi nanti nggak ada kepastian hukum. Nggak banyak persepsi-persepsi jadinya. Nggak ada persepsi-persepsi. Si A beranggapan begini, si B beranggapan begini. Iya, seperti itu. Nah, yang 3 tahun aja banyak persepsi, Bang. Padahal sudah jelas, Bang. Iya. Ini pendapat saya loh ya. Nah, kalau yang lain berpendapat ya boleh saja. Artinya begini, pendapat saya, ya namanya saya selaku notaris boleh dong berpendapat. Berdasarkan apa? Berdasarkan